penguatan dan memberikan mutiara pelaksanaan ibadah haji yang telah kita laksanakan. Dan alhamdulillah pagi hari ini adalah hari yang terakhir kita berada di Mekah. Setelah kita menyempurnakan ibadah haji kita dan kita tutup dengan tawaf wada, kita akan menuju Madinatul Nabi, kota Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pagi hari ini kami mohon sekali lagi kita mendengarkan, menyimak, dan sama-sama kita merenungi apa yang nanti akan disampaikan oleh Haji Muhsin dalam rangka memberikan penguatan kepada kita semua makna filosofi dari ibadah haji yang telah kita laksanakan dalam rangka untuk menjaga kemakmuran haji kita semua. Karena itu dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bil ikhtisar, dengan singkat saja, yang dimuliakan Allah dan yang kami muliakan guru kita bersama Tuan Guru Kiai Haji Mahmud, Ketua Darul Ustaz Sudirman, teman-teman PAD Karung dan Karung, para hujjah dan para mu'tabirin, para dhuyuf rahman. Saya tidak bisa menyampaikan banyak karena setiap awal pasti akan ada akhir. Setiap pertemuan pasti harus ada perpisahan. Saya bisa memahami suasana hati para jamaah ketika kita datang ke tanah ini, kita memenuhi panggilan Allah dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ini adalah tamu Allah dan kita ini diistimewakan oleh Allah. Ya seorang kita berkenan sekaligus kita berjanji kepada Allah bahwa kita akan kembali ke arah. Sesungguhnya pagi ini Allah sedang bertanya kepada kita semua, Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Tanpa sadar pertanyaan itu kita lewatkan begitu saja. Allah bertanya kepada masing-masing hati kita. Jangan menunjuk kepada hati orang, tapi menunjuklah ke dalam hati kita. Sejenak kita menunduk sebentar saja dan jawab pertanyaan Allah, Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Nikmat Allah yang mana lagi yang membuat kau ragu-ragu kepada Allah Tuhan? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita kemari bukan karena kita punya uang.
Kita melaksanakan haji dan umrah bukan semata-mata karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita sanggup, tapi karena Allah mencintai kita semuanya. Karena Allah mencintai kita, Allah memanggil kita untuk datang ke tanah ini, untuk kembali bermuhasabah, merenungkan kembali siapa diri kita dan tujuan kita ini di sini ngapain. Saya sangat tertarik dengan para jamaah, dengan ikhlas, dengan kesabaran hati, para pembimbing Kiai Mahmud dengan keteguhan hati, dengan kesabaran. Ustaz Sudirman capek, tapi itu semuanya dihilangkan semata-mata hanya untuk menjadi pelayan. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan Sudirman, maafkan Ustaz Sudirman, maafkan Kiai Mahmud, dan maafkan saya jika saya dan teman-teman PHD bukan menjadi pelayan Anda yang terbaik. Tapi yakinlah kami punya keinginan tulus, walaupun kami tidak sanggup melakukan itu. Jika selama ini kita selalu mendengar ittaqillah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dalam artian yang sederhana, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan apapun perintah Allah dan menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah. Saya menjadi teringat ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Manusia bertakwa itu Anda. Manusia bertakwa ini mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Syarat takwa kata sahabat Ali bin Abi Thalib itu 5. Yang pertama, al-khawf bil jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu merasa takut kepada Allah Tuhan. Ribuan kilo kita melangkahkan kaki, ribuan kilo bahkan belasan ribu kilo kita datang ke tanah suci ini, semata-mata hanya memenuhi undangan Allah. Semata-mata kita datang kepada Allah mengakui salah kita, mengakui dosa kita, mengakui kelemahan kita kepada Allah. Ternyata di antara jutaan manusia kita ini bukan siapa-siapa. Hilang jabatan kita di tanah, hilang harta kita di tanah. Tidak ada yang mulia di antara kita melainkan hanya ketakwaan itu kepada Allah. Sementara orang yang bertakwa adalah al-khawf bil jalil. Pulang dari tanah mulia ini kita harus semakin takut kepada Allah. Kita harus semakin sadar, ya Allah, usiaku tidak panjang ya. Usiaku hanya itu hitungan waktu, bahkan detik. Sebulan yang lalu kita berangkat di sini bersama-sama, tapi ternyata ada satu orang yang kemudian meninggalkan kita dan kemudian harus kita tinggalkan. Semoga jamaah kita yang wafat Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal solihnya, dan kelak menunggu kita di depan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua kata sahabat al-iman bitanzil. Orang bertakwa kepada Allah niscaya harus beriman kepada apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'anul Karim. Saya lihat para jamaah, saya dengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ada yang terbata-bata. Dia bilang kepada saya, Ustaz, bacaan saya terbata-bata. Saya tanya, apakah kamu mencintai Allah dengan Al-Qur'an? Iya Ustaz. Kalau engkau mencintai Allah dengan bacaan Qur'anmu yang sesederhana itu, Allah akan memasukkanmu bersama Qur'an. Enggak usah sedih karena bacaanmu masih biasa, tapi Allah memandangmu dengan cinta. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'as safawatil kiramil barra walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'attahu falahu ajran. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ada orang yang senang baca Quran, bacaannya baik dan senantiasa kemudian dia mengamalkan Quran, maka Allah jadikan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi yang kedua kata Nabi, ada orang yang senang baca Quran tapi bacanya tidak lancar, terbata-bata,
Tapi dia senang baca Quran, kata Nabi. Falahu ajrani, Allah siapkan 2 pahala. Apalagi kita membaca Al-Quran di tanah haram. Ini masih wilayah kawasan tanah haram. Mudah-mudahan Allah menghidupkan kita dengan Al-Quran, Allah mematikan kita dengan Al-Quran, dan kelak kita dipertemukan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mudah-mudahan yang haji, yang selepas melaksanakan haji dan umrah, kelak dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mudah-mudahan wajah Anda semuanya berseri-seri di hadapan Allah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketakwaan, penuh dengan kebaikan di hadapan Allah ketika diperkenankan untuk melihat wajah Allah nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ibrat ar-ridha bil qalbi. Setiap orang bertakwa harus ridha. Bukan Allah yang ridho kepada kita dulu, tapi kita ridho terhadap ketetapan Allah. Yang paling berat itu adalah kita ridho terhadap ketetapan Allah. Apakah selama waktu di Indonesia kita bahagia atas ketetapan kita? Apakah kita lebih banyak mengeluh dan cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain? Apakah rezeki yang Allah turunkan menyebabkan kita semakin syukur, atau justru sebaliknya kita banyak mengeluh kepada Allah? Apakah karena pekerjaan kita menyebabkan kita mengeluh kepada Allah? Apakah karena waktu salat kita menyebabkan kita tidak ridho kepada Allah? Apakah karena kita menghadapi musibah semakin tidak ridho kita kepada Allah? Jadilah manusia yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketika kita dipanggil menghadap kepada Allah, Allah menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil kita satu persatu, ya fulan bin fulan, ya Mahmud bin fulan, ya Sudirman bin fulan, ya Zaid Muhsin bin fulan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Allah radiyatan, dalam keadaan ridha kepada Allah, mardiyah dan diridai oleh Allah. Kita menghadap ridha Allah, tapi kita tidak pernah ridha terhadap ketetapan Allah. Kita memohon ridha Allah, tapi pernahkah kita merasa ridha terhadap apa yang Allah berikan dalam hidup kita? Haji kita ini kelak akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umrah kita akan dihadapkan kepada Allah. Tawaf kita akan dihadapkan kepada Allah. Sa'i kita akan dihadapkan kepada Allah. Sujudmu, rukukmu di Baitul Haram akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini yang paling berat dan paling dahsyat. Orang bertakwa kepada Allah isti'dadun birrahim, harus mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan hari ini, karena kita akan menjumpai kekasih terkasihnya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya pesankan beberapa hal saja. Nanti kalau di Madinah, jika nanti kita sudah sampai di Madinah Nabi, di kota sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah yang pernah haji, yang pernah umrah tahu kondisinya Madinah itu kota tenang, Pak. Di Jazirah Arab ya, Madinah itu kota paling tenang dan rendahkan suara. Di Madinah itu kalamnya orang Madinah lebih lembut dibandingkan dengan kalamnya orang yang ada di tanah ini. Akhlaknya juga lebih lembut. Maka tentu akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi acuan masyarakat kota Madinah. Yang pertama, perbanyaklah beristighfar dan membaca Al-Quran. Yang kedua, perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya Allah nanti waktunya untuk Raudhah itu dibatasi kiai ya. Karena kita harus ada tasrih juga ya.
Ya, itu nanti kita serahkan kepada pimpinan perjalanan kita. Yang ketiga, perbanyaklah sholat di kota Nabawi. Dan yang tidak kalah pentingnya, walaupun sedikit kata Rasulullah SAW, walaupun sedikit, berbelanjalah di Madinah, karena di dalamnya ada barokah. Walaupun sedikit, walaupun sedikit. Ibu-ibu uangnya masih ada, Bu? Habis. Kalau nggak ada ini suaminya ada. Atau jangan-jangan sudah habis juga. Kayak Marmon kemarin seumur-umur di sini baru 1 kali sedekah sama saya. Itu pun 5 rial saja. Ya Allah. Pikiran saya kayak Marmon baik, boleh mau sedekah sama saya. Rupanya 5 rial saya. Wah, ini sama dengan sedekah ke tukang sapu ini. Insya Allah ibu-ibu, mudah-mudahan ibu, itu tasnya udah dikunci semuanya. Belum ya, di kamar saya itu ada 3 orang kiai, 3 karena kamar saya kan isinya 4. Saya lihat dari tadi malam itu saking penuhnya harus diinjek, Pak. Saya bilang kalau masih jebol sih, bukan kali tambang sih. Ini biar nggak terlalu sedih-sedih amat, Pak. Sebenarnya dari tadi malam saya udah pun nangis. Ya Allah, ketika kita mundur dari Baitullah itu, sampai saya ditarik sama Arab kemarin. Oh, jangan nangis terus, nanti ditabrak orang. Ya karena dalam hati saya cuma satu, ya Allah, terima kasih Engkau telah mengizinkan saya untuk datang ke tanah. Dan pada saatnya hari ini saya harus pulang, ya Allah. Tapi saya berjanji saya akan kembali lagi ke sini. Alhamdulillah mendapatkan ada satu orang dan saya dengar langsung. Makanya kemudian habis waktu saya udah habis waktu saya. Karena waktunya sarapan biasanya jam segini kayaknya. Maka kemudian kata Kiai Mahmud, orang haji itu pada akhirnya dibagi 3 sebenarnya. Ada mabrur, ada makbul, ada mardud. Orang yang haji mabrur itu adalah sebelum berangkat haji dan setelah pulangnya itu perbedaannya 6 jam. Ini luar biasa alung kita ini. Walaupun saking senangnya azan ini, belum zuhur udah ada duluan. Mana lu? Azan kiai jam 10 lu. Mumpung di tanah haram pahalanya besar. Dia tahu malam beliau kan. Doanya ternyata sederhana, habis dari sini mau kawin lagi. Makanya azan mati-matian gitu di situ. Istrinya ada ingat. Oh, ributnya jangan di sini Pak, nanti di sana saja. Jadi orang yang mabrur contohnya adalah sebelum datang melaksanakan haji ibadahnya biasa. Tapi setelah pulang haji ibadahnya menjadi luar biasa. Sebelum berangkat haji mohon izin, mohon maaf. Ini penyakitnya ya. Ibu-ibu di mana-mana kan sama Pak ya. Dari ujung barat, timur, selatan, utara, atas, bawah itu sama Pak. Walaupun kadang ibu-ibu sekarang itu selalu bilang ini namanya gosip sarki. Ada gosip sarki hari ini ya. Macam mana Ustaz gosip sarki? Ngobrolin tetangga tapi sambil istighfar. Ada yang datang ada ketemu di warung. Oh di sini nggak ada warung yang ada bagala. Bagala itu kios ya. Kalau agak besar itu tempat bukan. Kalau ketemu di bagala atau di warung, Mak Haji. Kalau orang Sambas bilangnya Mak Haji. Kami ya. Ini gara-gara 1 bulan gaul sama Sambas, bahasa saya bukan tapi semua sahabat. Temu Kiai Mahmud gimana nih? Si Iron gitu. Itu benar ya. Ibu nanti pulang dari sini kurangi bersihnya. Dan kalau perlu hilang bersih.
Tapi ganti dengan istighfar. Melihat sesuatu, astagfirullah. Melihat sesuatu, Allah haula wala quwwata illa billah. Kalau waktu senggang jangan nonton TV lagi, tapi ambil Quran. Mabrur. Yang kedua makbul. Makbul ini kalau orang kampung saya bilangnya pakpo. Pakpo ya. Pakpo. Orang Sambas kata apa? Sampai. Mana tadi sampai dia? Pakpo. Tidak ada hasil. Awal berangkat macam tu, balik pun sama macam. Tak ada tambah, tak ada kurang. Apa namanya Pak? Pakpo. Tak ada somnya sih. Pas kita datang sama toki tak direkin. Kau setor sekian, dosa kau sekian. Pakpo. Nah yang bahaya yang nomor 3, mardud, ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak oleh Allah? Karena semata-mata nggak ada niat lain. Maka tidak semua orang haji itu pulangnya bawa predikat haji. Orang yang sukses dan berhasil meninggalkan negeri. Ada juga orang yang rugi tekol bandar. Dulu sebelum berangkat rajin, ya, macam long kita nih, Adriani. Kok nama cewek? Acut-acutnya diganti. Kalau laki-laki Adriani, ini malah Adriani. Manis sekali namanya ya. Kalau orang nggak tahu dilirik nanti Adriani. Haji Muhammad ditambah saja sama Haji Muhammad Adriani. Bagiannya siapa? Ani. Ini biar gak gantung Pak ya. Biar gak gantung kan ini menit-menit atau jam-jam terakhir kita di tanah suci. Bapak sekarang masih menangis Pak. Nanti udah masuk bab Mekah yang ada jamnya itu. Kita meninggalkan tanah itu, nanti disitulah kita menangis. Sekarang masih bisa ketawa Pak. Sekarang masih bisa ketawa, tapi nanti tadi bab Mekah kita mundur dari hotel udah perasa jam. Makanya oleh karena itu ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga itu. Jaga kebaikan-kebaikan selama kita di sini. Karena waktu kita kemarin Jumrah Aqabah, Ula, Wusqa dan Aqabah lagi, kita itu sudah melempar kesombongan kita. Kita sudah melempar keburukan kita. Kita melempar sifat hasad, hasud, ghibah, sum'ah, fitnah, namimah, dan akan kibriya atau sifat kesombongan dalam hati sudah kita lempar. Dalam proses-proses saja yang kita lakukan, insya Allah mengandung nilai nasihat kepada diri kita masing-masing. Pesan saya yang terakhir, saya hanya bisa menyampaikan pesan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang atau lepas waktu asar ketika beliau berada di Arafah, akan meninggalkan Arafah di satu tempat kecil yang bernama Sakrat. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ada wahyu dari Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kurang lebih 114.000 sahabat dan kaum muslimin, di atas punggung unta beliau bernama Al-Quswah, Rasulullah menyampaikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku cukupkan nikmat agama ini kepada kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmat beragama ini. Wa raditu lakumul Islam dinan. Allah menyatakan, dan aku ridha Islam ini menjadi agama bagi kalian. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, sahabat Abu Bakar menangis di pojokan.
Sahabat yang lain tidak paham. Sahabat tersenyum dan berkata kepada yang lainnya, alhamdulillah, Allah turunkan ayat penyempurna bagi kita. Kita semuanya mesti berbahagia karena ayat ini menunjukkan bahwa Allah ridho terhadap Islam sebagai agama kita. Sahabat tidak sadar kalau ternyata di pojok itu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis. Dan sahabat kemudian sebagian bertanya, ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Kenapa Anda tidak berbahagia? Kenapa Anda menangis? Sedangkan kami yang lain tersenyum. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Wahai sahabat, apakah kalian tidak sadar bahwa setelah agama ini telah Allah sempurnakan dan nikmat beragama telah Allah cukupkan untuk kita, dan Allah ridho terhadap kita, Islam menjadi agama kita? Apakah kalian tidak sadar bahwa syariat agama ini sudah sempurna? Dan kalau itu sudah sempurna, apakah kalian tidak sadar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan lama lagi meninggalkan kita semuanya? Menangis seluruh sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Karena ketika Islam itu telah sempurna, berarti syariat itu telah selesai, berarti kerasulan dan kenabian Rasulullah SAW sesaat lagi pasti akan kembali kepada Allah SWT. Setelah ayat ini turun, beberapa bulan kemudian Nabi kita Muhammad SAW Allah wafatkan, meninggalkan kaum muslimin dan meninggalkan kita semua. Dan pada akhirnya 1400 tahun hari ini, 1 Muharram yang sedih. Hari ini 1 Muharram 1447 Hijriah. Yang ingin saya ingatkan nasihat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum Allah yang menghitung kalian. Yang harus dihitung adalah bukan amal kita, dosa kita yang harus kita hitung, salah kita yang harus kita hitung, dan maksiat kita yang harus kita hitung. Sebagai ucapan terima kasih dari saya, Kiai Mahmud dan yang lain, Ustaz Sudirman, para PHD, para tim kesehatan, kami mengucapkan semoga Anda semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrur, umrahnya menjadi umratan makmur, tawafnya menjadi tawafan masyhudah, dan syai'nya menjadi syai'an maskurah. Semoga Allah memperkenankan kita kembali ke tanah suci ini di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun yang akan datang. Doakan anaknya, doakan keturunannya, dan doakan tetangga-tetangganya. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk datang ke tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya selamat tinggal kota Makkah dan Mukarramah. Insyaallah pada masanya nanti kita akan kembali ke tanah kita. Pada masanya nanti Allah akan mengembalikan kita ke tanah yang mulia ini. Terima kasih. Maafkan kami selama di kota suci Makkah jika kami tidak sempurna, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah. Mahmud, Ustaz Sudirman dan semua teman-teman tim maksimal, sudah semaksimal, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu bil-tadbir wallahu 'ala taqdir. Manusia hanya bisa merencanakan, sementara ketetapan Allah jual yang menentukan. Terima kasih. Selamat berjumpa di kota Madinah Al-Munawwarah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. والعفو منكم والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Muslim. Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang kami muliakan, dalam kesempatan pagi hari ini juga kembali dan kemarin kami menyampaikan tidak selengkap pada pagi hari ini. Kami menyampaikan salam dari pertama Bapak Bupati Sambas, Bapak Haji Sartono, beserta Bapak Wakil Bupati, Bapak Irwaldi. Salam dari pemerintah Kabupaten Bogoraya, Bapak Haji Suciwo, beserta Bapak Wakil Bupati Haji Sukriyanto. Yang beberapa waktu lalu seluruh pemerintah daerah, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat dalam rangka penyambutan kehadiran Bapak dan Ibu semua. Salam para pemimpin daerah, dan beliau selalu menitipkan masing-masing sahabat dan provinsi Kalimantan Barat
akan diberikan Allah Subhanahu wa taala daerah yang selalu melimpah ruah rezekinya, melimpah ruah keberkahannya, aman, adil dan makmur. Kemudian beliau berpesan pada kita, jaga kekompakan, jaga kekeluargaan, jaga kebersamaan. Pertemuan di Mekah ini adalah tali silaturahmi kita yang insya Allah akan terus kita sambung, dan inilah sebagai saksi-saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berteman silaturahmi di dunia, insya Allah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jaga kekeluargaan, jaga persatuan. Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, yang kami muliakan, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saya pribadi beserta seluruh tim, Ketua Koter, PHD, tim kesehatan, mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak sempurna dalam kami memberikan pelayanan, dan akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyempurnakan kita kembalikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in, wal afwa minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.